Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi dengan saya, Mas Noval dengan RP 501 725 10 10. Kali ini di chapter 18, turun dan aktivitas angin. Nah, Pertama-tama kita harus tahu apa itu gurun dan bagaimana angin bentuk, bagaimana angin bisa bergerak. Jadi gurun itu suatu daerah atau suatu bentukan alam yang dimana dia itu terbentuk dari wilayah yang sangat kering, dimana uh, curah hujannya itu bahkan kurang dari 25 cm per tahun. Dimana gurun itu memiliki daerah gurun itu evaporasinya lah sangat-sangat besar daripada presipitasinya, membuat tanahnya itu kering permanen. Jadi bahkan ketika hujan pun itu cuma membasahi sementara kemudian menguap kembali dengan vegetasi yang sangat jarang sehingga permukaan tanah itu tidak terlindungi. Nah, bagaimana gurun itu bisa muncul di daerah-daerah yang kurang lebih di 23,5 sampai 30 derajat lintang utara maupun selatan, seperti di daerah Australia, Gurun Sahara, Arabia, kemudian Gunung Gobi, eh, di Amerika juga, kemudian di sebagian kecil di daerah selatan, Amerika Selatan dan Afrika Selatan. Seperti itu. Oke, eh, di eh, ketika kita membahas meteorologi, kita akan tahu bahwa ada tiga siklus sirkulasi udara yang ada di bumi, yaitu baterai cell, vernal cell, dan eh, polar cell. Jadi konsepnya seperti ini. Ketika daerah panas, itu maka tekanan tekanan daerahnya itu sangat-sangat eh, rendah, tinggi maksud saya, tekanan rendah, suhunya itu sangat-sangat tinggi. Tapi ketika tekanannya tinggi, maka suhunya itu sangat-sangat rendah. Makanya suhu dan tekanan itu saling banding terbalik. Ketika tekanan rendah, maka suhu sangat tinggi, dan ketika suhu sangat tinggi, maka tekanan sangat rendah. Daerah tropis yang dia itu terpapar oleh matahari sangat-sangat intens ya, karena lapisan eh, ya matahari, cahaya matahari terutama itu melewati atmosfer yang lebih tipis daripada di lintang-lintang yang lain. Maka daerah tropis itu cenderung lebih panas. Tapi kenapa gurun pasir tidak terbentuk di saja? Karena kan harusnya panas, maka harusnya terbentuknya di daerah-daerah tropis, di daerah-daerah ekuator. Enggak gitu. Ketika tekanan tinggi di daerah subtropis dan tekanan rendah di daerah tropis, maka udara akan bergerak dari subtropis menuju ke tropis. Eh, intinya, kelihatan nggak ya? Intinya ada suatu aliran udara yang bergerak dari subtropis menuju ke tropis. Nah, dia itu akan bertemu. Jadi ada baterai sel yang di utara dan selatan. Ketika mereka bertemu di tropis, maka akan terbentuk awan-awan hujan. Bentuk apa namanya, daerah yang lembab karena udara yang terakumulasi di daerah sini. Karena udaranya terangkat. Ketika udara terangkat, ketika sudah jenuh temperaturnya, itu maka akan jadi hujan. Nah, kenapa bisa jenuh? Karena eh, s- udara itu yang ketika mereka dinaikkan terus menerus hingga titik jenuh di sekitar 1.500 meter ya, 1,5 kilo itu akan terbentuk awan. Nah, disinilah biasanya suhunya itu sangat-sangat cocok untuk udara menjadi embun dan menjadi awan, menjadi uap lah. Nah, tapi tidak sampai di situ aja, itu terus dinaikkan, terus dinaikkan, terus dinaikkan, sampai akhirnya dia itu mencapai titik yang sangat-sangat kering. Jadi
daerah di puncaknya sel Hadley yang ada di tropis itu kering. Dan ketika kering, suhunya itu akan menjadi dingin. Karena kan dinaikkan terus kan. Suhu itu kan ketika naik 100 meter itu dia turun 0,65 derajat kan. Nah, maka ketika tinggi dia akan kering. Jadi di lapisan eh, lapisan namanya itu bentar. Lapisan yang namanya eh troposfer. Di troposfer itu suhu semakin turun. Nah, ketika sudah sampai puncak troposfer maka dia akan turun ke daerah yang kanannya rendah. Ya ini di mana? Di daerah subtropis. Nah, tapi karena dia membawa angin atau udara yang kering, maka di daerah subtropis itu tidak akan terjadi yang namanya eh pembentukan hujan. Jadi daerah sini itu kering. Udaranya udaranya itu kering, kering. Suhunya itu dingin tapi kering. Makanya di daerah subtropical high ini, daerah-daerah 30 derajat itu eh, apa namanya? Dia sangat-sangat kering, panas juga dan eh biasanya itu sangat tenang, tenang sekali. Anginnya bahkan tidak ada karena daerah kanan tekanan tinggi. Makanya disebut Horst latitude. Nah, disinilah maka akan terbentuk daerah-daerah ini. Nah, 30 derajat ini itu ada Horst latitude di mana sel Hadley itu turun di sini. Nah, kenapa kok di daerah-daerah Laut Aral ke atas, kemudian dari Gobi ke atas itu masih ada daerah semi kering. Dia kan eh, padahal udah masuk ke daerah polar ya, dekat polar ya. Tapi kok masih kering. Nah, jadi acuannya itu bukan suhu, acuannya itu bukan panas pasir, tapi acuannya adalah udaranya itu mengandung banyak air nggak gitu. H2O-nya itu banyak nggak? Nah, ketika sedikit maka akan disebut sebagai apa namanya? eh gurun. Nah, oke, jadi konsepnya situ. Nah, selain itu, kalau kita lihat ini di daerah-daerah Amerika, itu ada namanya Pegunungan Rocky. Jadi gunung yang membentang dari utara Amerika sampai ke Amerika Tengah di sini. Nah, yaitu saking tingginya, ketika ada angin, itu akan dipaksa naik, paksa naik, paksa naik, ya dimana akan kondensasikan. Jadi kan gunung itu sangat tinggi kan, 3.000-an mdpl, 4.000 mdpl itu. Nah, dikondensasikan, makanya daerah sisi California, kemudian Los Angeles, California teman itu dia daerahnya dingin gitu. Daerahnya itu hijau, enggak enggak apa namanya? Enggak kering, padahal di lintang 30. Kenapa? Karena ada hujan orografis. Nah, hujan orografis ini dia tidak akan berputar, tapi dia akan teruskan lagi, paksa naik lagi sampai ke puncak, kemudian diturunkan di sisi lainnya. Nah, di sisi lainnya karena airnya sudah habis, airnya itu udah dihabiskan di daerah namanya itu windward. Nah, di leewardnya itu dia akan sangat-sangat kering. Nah, karena kering, maka daerah sini itu namanya daerah bayangan hujan atau leeward yang panas, kering, terus merusak tumbuhan juga. Nah, ini biasanya disebut sebagai angin fon. Angin fon itu banyak sekali di Indonesia juga ada. Dia itu merusak tumbuhan-tumbuhan kayak merusak apa namanya eh, bawang, tumbuhan-tumbuhan lain. Jadi nggak ini sangat-sangat destruktif lah. Tapi nggak semua destruktif. Ada juga angin fon yang dingin. Tapi itu hanya di spesial di beberapa tempat saja. Nggak di semua tempat. Kebanyakan itu eh, angin
atau panas atau angin fon yang merusak dan suhunya panas. Oke. Nah, ini contohnya. Jadi di daerah pegunungan itu pasti ada daerah daerah samping yang hijau dan daerah samping yang panas seperti itu. Nah, jadi apa namanya di, di suatu daerah yang ada gunungnya itu pasti ada daerah yang hijau banget dan ada daerah yang kering. Contohnya di Amerika. Eh, bentar, nah, jadi kemudian ada salah satu gurun yang cukup unik ya. Gurunnya itu unik, nggak banyak ditemukan eh, di dunia. Contohnya itu ada di Amerika. Jadi eh, ke keunikannya itu dia berupa valley-valley gitu. Jadi ada lembah-lembah yang sangat banyak dan strukturnya itu jadi gini. eh, di daerah Grand Canyon Amerika itu tidak banyak terjadi aktivitas aktivitas tektonik. Itu mereka sangat minim aktivitas tektoniknya. Jadi kita kalau melihat lapisan-lapisan di daerah sana itu sangat-sangat cuman terjadi laminar aja, nggak ada terjadi folding, nggak ada terjadi fold, nggak ada. Cuman ada ya udah laminar aja. Terus rata kalau stratigrafinya itu ya udah superposition, nggak ada dia uh, unconformity, nggak ada terus itu nggak ada conformity juga nggak ada. Makanya ya udah conformity aja. Stratigrafinya ya superposition. Semakin bawah semakin tua, nggak ada yang horizontal laminar, nggak ada. Nah, jadi nih turun di daerah apa namanya eh, Amerika itu terbentuknya kan di sini. Sierra Nevada, Nevada itu sangat-sangat kering. Kita tahu Nevada itu turun Nevada itu sangat-sangat terkenal dengan panas, kering dan lain-lain. Nah, kenapa? Karena di sini ada gunungnya. Samping kiri ada gunungnya, samping kiri sama timur, barat. Paling barat ada ini ya, ada gunung yang membuat hujan orografi itu di samping-sampingnya aja di California, di Los Angeles dan lain-lain. Tapi kalau udah lewat sini, oh ya udah itu kalau udah lewat gunung ya udah itu daerah-daerah kering. Angin pun membunuh semuanya. Cuman kaktus saja itu. Hujan itu bahkan jarang. Ya kalau terjadi badai baru hujan. Dan hujan siklon tropis itu Pak. Masih ada siklon gitu. Baru hujan. Nah di sini itu daerahnya sangat-sangat eh, unik. Karena nggak di semua gurun itu kayak gitu. Contohnya kenapa? Karena ada ini. Ada namanya plateau yang sangat besar ini plateau. Dia itu cakupannya, wah ini provinsi gitu ya cakupannya. Bahkan kabupaten-kabupaten lah. Ada Mesa dan Butte. Nah, Butte itu dia lebih kecil daripada Mesa. Nah, Butte itu cakupannya kayak ya 5 rumah, 4 rumah, 10 rumah. Kalau Mesa itu masih besar kayak satu satu RT atau RW, satu kecamatan itu mungkin bisa. Lihat, di sini tuh dia sangat-sangat datar, nggak banyak bentukan-bentukan yang aneh-aneh. Kenapa? Karena ya batu-batu yang menjulang tinggi ini dia lebih resisten aja. Batunya ini lebih mungkin batu kuat atau batuan yang metamorf yang dia tuh lebih 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 resisten terhadap erosi ya. Dengan yang lain ya itu sudah hilang. Dulunya ya sama rata, tapi karena ada eh, energi apa namanya kayak token ya dia akhirnya terdeposisi gitu, terangkat transportasi. Sisa yang resisten aja. Tapi lambat laun akan tererosi juga dan akan menjadi rata kembali. Terus akan terjadi yang namanya pemajaan atau rejuvenasi seperti itu. Oke. Nah, terus di daerah-daerah sana itu ada satu bentukan unik ya, yang khusus di daerah-daerah apa namanya di daerah terutama di daerah yang eolian atau terpengaruh oleh angin. Nah, tapi nggak semuanya juga. Biasanya di daerah-daerah non eolian juga ada, tapi banyak kan di eolian. Kenapa? Karena di daerah yang monocline, di mana dia itu lipatannya satu, nggak yang sangat kompleks. Lipatnya itu sangat uh, simpel ya. Itu daerah daerah antiklinnya itu
akan terkena erosi dan akan menghilang. Nah, ketika sudah menghilang itu akan terbentuk hawkback dan cuesta. Perbedaannya apa? Perbedaannya itu dari sudut kemiringannya. Kalau tidak salah, cuesta itu lebih kecil dan hawkback itu lebih landai. Jadi sudutnya lebih kecil. Kalau cuesta itu sudutnya lebih besar. Seperti itu. Berapa ya? Cuesta itu hawkback itu kalau nggak salah 35 derajat. Cuesta itu lebih lebih besar lagi. Itu lebih kecil ya, oke. Bentar. Hawkback dan cuesta. Kurang lebih segitu lah. Iya, kurang lebih. Ya. Nah, kemudian ini ada namanya tanah los. Tanah los, ada gawir. Jadi tanah-tanah yang lembut, kemudian gampang hancur. Itu dipegang tuh kayak langsung gitu, Pak. Dipegang langsung kayak ambiar gitu. Nah, tanah los itu di daerah-daerah di gawir biasanya. Jadi kayak tanahnya itu mengalir seperti air menuju daerah. Kaki itu los, lepas-lepas tanah itu belum belum tersolid, belum terlikuifaksi. Jadi makanya dia tanah los. Ini ada namanya triangular facet. Ah, bukan triangular facet, namanya alluvial fan. Jadi ini kan pegunungan yang ada saking tingginya sampai ada bumbuan di atasnya, ada sublimasi, ada salju-saljunya. Ketika meleleh, dia akan mengalir, mengalir di sini. Nah, dari daerah sini itu merupakan daerah yang kaya akan air. Nah, di sini ya udah kering. Kalau di sini banyak airnya. Daerah di alluvial fan itu banyak airnya. Dia punya sedikit seperti fan gitu ya. Kipas-kipas zaman dahulu yang kipas-kipas orang Cina itu yang dibuka gitu. Nah, itu kayak gitu. Nah, dia miring berapa sekitar 10 derajat lebih. Dan tanahnya itu subur, dikatakan subur subur. Cuman karena kering aja, jadi itu kurang. Nah ini, ketika ada valley atau lembah, maka akan ada namanya eh gawir di sini. Gawir ini kan dia tuh kayak 90 derajat gitu. Nah, maka kan ada celah-celah yang air yang akan turun ke daerah yang di terendah terus jelas ya. Makanya terbentuk alluvial vein. Nah, alluvial vein ini akan menutup lama-lama akan menutup lembah gitu. Jadi akan tertutup banyak tertutup. Nah, sampai akhirnya menjadi satu dan akan terbentuk alluvial vein yang baru. Jadi alluvial vein itu nggak cuma ada di daerah fluvial kayak di daerah yang kaya akan sungai, tapi di daerah gurun juga ada karena alluvial vein itu yang penting dipengaruhi oleh sungai. Jadi aliran air di permukaan. Bukan karena apa namanya? Bukan karena eh ada sungai yang hidup gitu, tapi karena pengaruh dari sungai. Nah, ini alluvial vein-nya. Nah, 1, 2, 3. Ini, oh ini dia lama-lama akan menutup semuanya. Ini adalah hasil erosi air, erosi batu-batu yang tanah-tanah yang pasir-pasir gitu, akumulasi di sini. Kaya akan air. Oke ini, ini ada namanya mud crack. Mud crack itu salah satu yang sering ditemui di eh, gurun-gurun ya. Gurun-gurun itu sering banyak ditemui mud crack. Mud crack itu dia eh bentukan bentukan di daerah gurun yang jadi karena saking keringnya di permukaan itu dia mengkerut atau apa ya tanahnya itu nggak ada airnya jadi eh pasir dengan pasir itu sampai menyatu gitu. Nah akhirnya bentuklah material yang biasanya bentuknya itu diagonal diagonal itu ya. Nah ini gambar mimpu ini badai badai pasir ya. Ini kan di tahun 1930-an bagian dari Great Plains dikenal sebagai dust blow. Nah jadi eh, apa namanya di gurun itu anginnya itu tidak terkontrol. Maksudnya akan terjadi suatu ya, kayak cuaca yang ekstrim karena angin yang dia tuh jadi anginnya nggak ini anginnya itu nggak bisa yang kayak Indonesia misalnya Indonesia anginnya ya udah ada angin hujan ada angin kemarau ya kan. Nah, di sana tuh karena emang bener-bener ya udah kering aja
Tapi akan ada saat ketika ada satu anomali, ketika suhunya di sini lebih dingin, waduh, ini agak lebih panas. Bahkan terjadi siklus air, siklus udara yang akan membuat badai seperti ini. Nah, gambar satelit dari gurun Sahara yang berembus ke arah laut dari pantai Afrika ke Samudra Atlantik pada 26 Februari tahun 2000. Awan debu yang tebal ini berukuran sekitar sebesar Spanyol dan partikel debu dan badai terbang hingga ke Samudra Atlantik. Badai semacam ini cukup umum terjadi di gurun Sahara dan merupakan penyuplai debu terbesar di dunia. Nah, jadi karena ada udara yang sangat-sangat, jadi dia meteorologi itu tidak diprediksi. Maksudnya nggak akan ada yang sama. Hujan itu tidak akan terjadi di waktu yang sama. Itu akan berbeda. Kemudian awan, cuaca, setiap hari akan berbeda. Kita hanya bisa memprediksi, bukan menentukan fixnya seperti apa. Nah, makanya ketika ada kesalahan sedikit saja, ketika perbedaan sedikit saja, itu akan terjadi perubahan sangat-sangat luar biasa di dunia meteorologi seperti itu. Nah, sebenarnya seperti ini cukup umum, mengerikan sebenarnya, cukup umum, tapi cukup umum. Jadi karena ya emang, eh makanya maksudnya gini, hujan itu kan selalu terjadi, tapi intensitasnya, kemudian seberapa ekstrimnya itu juga kita nggak bisa menentukan. Akan ada terjadi tahun yang dia tuh kering dengan hujan yang sangat-sangat eh, it- bahkan kurang dari rata-rata ya, tahunnya. Kemudian ada di mana bulan yang sangat-sangat basah, sangat-sangat hujannya sangat intens, sampai membuat banjir gitu kan. Tapi ya tidak akan bisa dibedakan gitu loh. Makanya nggak akan bisa sama buat itulah mengapa meteorologi itu seperti apa ya? Kita hanya bisa memprediksi, oh ini kayaknya hujan, kayaknya. Tapi nggak mungkin, mungkin aja nggak hujan. Kita hanya memprediksi, oh hujan. Oke, nah eh jadi gini, di gurun itu kan yang dominan apa? Pasir ya kan. Jadi karena erosi akhirnya eh, akan ada strukturing dalam batu-batuan yang membuat dia menjadi kecil. Nah, akhirnya dia tuh apa namanya menjadi pasir seperti itu. Oke, bentukan yang umum adalah mushroom rock. Mushroom rock itu suatu batu. Batunya itu sebenarnya resisten. Resisten, batunya itu resisten. Bukan batuannya nggak resisten. Itu resisten. Kenapa? Karena samping-sampingnya udah tererosi. Dia belum. Gitu. Ini karena angin dan ya makanya gini, angin yang membawa partikel pasir yang mengerosi. Jadi bukan anginnya, tapi partikel yang terbawa oleh angin mengerosi suatu batuan. Nah, kalau misalnya udara membawa partikel kan berarti di bawah nggak kuat kalau kata Hatjan. Kebanyakan di bawah. Oke, make sense dong karena ada gravitasi. Maka daerah bat daerah di batuan itu yang tererosi di bagian bawah. Jadi dia akan membentuk seperti mushroom, seperti jamur, di mana atasnya masih besar, bawahnya kecil gitu. Nah, akan bentuk mushroom rock atau yardang atau banyak sekali bentukan. Terus di daerah gurun pasir itu nggak akan sama. Misal contoh, kalian parkir mobil di daerah gurun pasir. Kalian tinggal sehari, hilang mobil kalian. Kenapa? Tenggelam dalam pasir. Karena apa? Pasirnya itu berpindah-pindah. Gurun pasir itu kalau lihat ada, oh ada gunung pasir, ada itu, bentukan-bentukan sand dune lah. Itu nggak akan selamanya di situ, men. Itu akan pindah-pindah dari tempat ke tempat lain seperti itu. Ini fun fact. Yang terlalu aksi pengikisan pasir Death Valley, California. Angin dominan dari selatan utara kiri, dari selatan ke utara, kiri dan kanan. Untuk perlukan berlaku flood foto oleh Dian Carlson. Oke. Jadi karena emang di sini tuh proses eksogen sangat-sangat intens ya, lebih besar daripada endogen ya. Jadi eh, erosinya itu memang bisa kita lihat dari batu-batu yang di sekitar. Ada katakanlah batu besar yang ada di daerah pasir. Pasti puncaknya itu bentuknya akan mengerucut, atau enggak dia akan bentuk segitiga siku-siku. Tergantung dari angin yang lebih dominan. Ketika dominan dari selatan, ya bentuknya akan dari selatan
miringnya miringnya menghadap selatan gitu. Karena ya memang tererosi oleh ini ini pembentukan namanya eh, basin atau gungan. Nah, ketika ada suatu angin yang berhembus ya suatu daerah yang kering turun, tapi di tengah-tengahnya itu ada apa namanya? Ada kayak objek lah, objek lain. Nah, kan jadi deflasi atau penurunan 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 ini lah penurunan daerah. Nah, kenapa? Karena erosi membentuk lubang erosi atau blowout pada sedimen longgar dan kering. Nah, deflasi berarti pada tingkat air tanah. Jadi karena di daerah yang bawah itu akan terjadi sedimentasi, tanah yang sedimentasi biasanya sedimen-sedimen uh, sand, sandstone seperti itu ya. Nah, maka akan terbentuk suatu tikungan. Nah, biasanya itu tengah-tengahnya ada namanya suatu pilar. Pilarnya ya, ada yang tinggi, ada yang ya cuman berapa. Nah, ini rumah yang dibangun di tebing curam berlapis loess di Tiongkok. Nah, ini tanah loess. Tanah loess itu dia kan eh, di daerah yang gawir gitu. Tanah loess itu emang cukup subur ya. Emang itu subur, subur. Makanya di daerah Cina itu, daerah Cina ya, Tiongkok ya. Tanah loess itu cukup cukup cari ya di sana karena emang subur. Dia itu struktur yang eh, di daerah-daerah yang tinggi gitu. Tanah loess itu. Yes. Nah ini, endapan loss, penyebaran endapan loss ini. Wilayah-wilayah utamanya tertutup loss di Amerika Serikat. Daerah di tengah-tengah ya. Kenapa nggak di daerah Nevada? Karena Nevada ya daerah kering, men. Mereka tidak tidak ada tanah los karena mereka benar-benar ya udah gurun yang pertama kali ini. Beda sama yang di tengah-tengah. Tengah-tengah itu kan udah pertengahan lah, udah melalui banyak proses lah. Akhirnya ya jadi tanah los. Ini banyaknya di mana? Banyaknya itu di tengah-tengah ya. Banyak ya. Mereka Serikat. Oke, sebentar. Duh, saya mana tadi? Ini nih. Nah ini Sendun. Sendun itu ada berapa? Kayaknya ada tiga. Bentar ya. Ada berapa? CM. Ada longitudinal tune, ada longitudinal tune transversal, ada Patkan, ada uh, Sendun yang biasa itu Stardun, banyak lah. Nah, kemudian kenapa? Karena ya angin lah, pastinya ada angin lah pastinya. Ketika ada angin, maka masyarakat transport, ada posisi di tempat yang lain seperti itu. Nah, ini contohnya ada ripple. Ripple itu dia kecil, 2,5 senti sampai 20 senti. Oh, ya, ripple itu kecil. Bisa jadi dun ya. Ini dun yang biasa ini dun dun parabolic ya, parabolic ini. Oke, nah ini ada parabolik dun, ada merchant, ada apa namanya longitudinal ini, ada lagi yang transversal ya. Nah, jadi bedanya apa? Bedanya itu anginnya. Kalau barcan itu dia tikungannya atau bentuk U-nya itu berlawanan arah dengan angin. Jadi kalau anginnya dari sini maka bacaan kayak gini. Kalau parabolik ya kebalikannya gitu. Bedanya apa? Bedanya kalau bacaan itu ada vektor vegetasi. Nah, ini ada transversal, ada eh, longitudinal. Jadi bedanya itu arahnya. Kalau ada yang searah dengan apa namanya angin dan tegak lurus dengan angin. Itu. Nah ini udah pasti apa namanya parabolik ya, karena dia nggak ada vegetasi yang mengaruhi, vegetasi yang sangat minim ya. Di anginnya dari mana? Pasti anginnya dari atas, bergerak kiri atas sehingga ke bawah. Nggak mungkin dari bawah. Seperti itu. Ini menunjukkan pasir melintang di momen National Trace and Trace and Dune. Makanya dari kanan ke kiri, dari kanan ke kiri. Jadi ini
Anginnya tegak lurus ya. Tegak lurus, transversal ya. Salah. Oke, itu tegak lurus. Nah, Bukit Pasir, parabolik, dekat Pismo Beach, California, tengah, angin dari kiri ke kanan laut, dan pantai Pasir berada di tempat foto oleh M. Frank Hanna. Oke. Terus ini ada longitudinal di Gurun Sahara. Bukannya lurus-lurus ya, sejajar. Nah, di daerah yang apa namanya pantai-pantai itu kebanyakan barcan. Jadi sungainya itu dia eh, ada gumuk pasir yang pak bentukannya itu pung, tapi cekungannya itu menghadap ke langit gitu. Wah, sudah tidak terasa ternyata sudah semua yang kita bahas. Oke, kita akan bahas yang kurang-kurang lah ya, yang kurang-kurang. Jadi sepertinya ada yang belum saya masukin ya. Jadi ini ada namanya, ntar aku cari dulu. Ada namanya ini eh, macam-macam transportasi. Ada yang diesel station, ada yang rolling, trip, dan lain-lain. Belum tak masukin sepertinya ya. Belum tak masukin. Kok ada ya. Jadi intinya gini, ketika ada saltation maka akan ada dia itu menyentuh. Ada suspended, dan ada saltation. Ketika suspension dia itu eh, cenderung tidak pernah menyentuh tanah. Jadi dia tuh kayak ya udah melayang-layang kayak bus sangat kecil. Ini kayak kayak apa namanya? eh bukan aerosol, kalau aerosol lebih kecil lagi. Terus itu bisa jadi aerosol juga masuk sih. Aerosol itu partikel padat dan suspensi kan. Jadi ya aerosol lah. Aerosol itu kan dia melayang-layang aja, jarang sekali menyentuh tanah. Kalau tanah jadi debu dia kan. eh kalau saltation, kalau saltation dia itu akan menyentuh tanah. Bisa digambar ya di sini ya? Coba digambar saja ya. Blank terus insert. Ada draw, ya? Draw. Nah, oh ini draw. Nah, jadi gini. uh, lihat, lihat. Nah, jadi gini. Ada dua kan. Ada saltation, tanah, tanah. Terus ada dua udara yang mengalir. Ada yang gini, lompat-lompat. Ada dia yang rolling. Ada juga yang dia tripping. Dan ada yang suspended. Jadi dia udah mulai. Nah, ini yang terjadi di air gurun. Nah, dia itu ada yang melayang-layang, ada yang dia itu melompat-lompat, ada yang rolling, dan ada juga tripping atau merayap seperti itu. Nah, biasanya yang mengerosi itu ya yang suspended. Kalau ini akan ini posisi aja. Ini ada posisi bentuk. Kalau ini yang mengerosi. Mengerosi utama yang ini. Kalau ini yang dari posisi aja, ini transportasi di posisi yang ini. Oke, apa yang kurang lagi kita bahas? Sebenarnya simpel aja sih. eh oh iya, ada satu ini. Kita akan bahas lebih lanjut tentang sand dunes. Aduh, apa? Kita akan bahas lebih lanjut mengenai sand dune ya. Jadi gini, sand dune ada pertama ada parabolik. Parabolik itu dia seperti ini. Bentukannya gini, ini apa terjalan deh seperti ini ya. Itu parabolik. Kalau pas dan kebalikannya sama aja. Ini kebalikannya.
bentuknya juga sama kayak gini. Ada lagi save. Save itu gini. Ya, balik, balik, balik. Sama, bentuknya juga sama. Ada lagi dia Stardun. Stardun juga gini lah ya. Karena ada di sini, dari sini, dari sini, dari sini. Banyak anginnya itu. Stardun. Bentukannya ya, yes, bentukannya ya, kayak semoga nggak beraturan lah. Dari sini, 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 sini. Gitu. Nah, jadi kenapa ada ini? Karena dia itu dipengaruhi oleh eh, namanya grafik Eolian. Mana yang nggak ada? Jadi intinya gini, ada tiga pengaruh, ada tiga faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, eh, ada tiga faktor yang utama. Yang pertama adalah tiga. Yang pertama vegetasi ya. Yang kedua adalah wind velocity. Dan yang terakhir itu adalah kelembapan, humidity. Nah, vegetasinya itu dominan, nol, salah. Ini 100%, ini nol. Ketika vegetasinya dia itu apa ya? Jadi ketika vegetasinya tinggi, misalnya di sini saya tinggi, jangan ini kan tinggi, wind velocity-nya juga tinggi. Nah, kelembapannya dia rendah. Jadi digabungkan maka di sini, daerah sini, kan. Nah, ini akan membentuk suatu bentukan alam eh, seperti star dune, seperti parabolic dune. Nah, tapi kalau maksudnya ini vegetasinya rendah, sorry sorry. Ini kalau vegetasinya tinggi maka nggak akan terbentuk kalau vegetasinya tinggi. Vegetasi tinggi nggak akan membentuk. Jadi vegetasi tinggi tidak akan membentuk daerah yang um, gurun pasir. Karena vegetasinya tinggi, contoh ya kayak gunung. Itu kan nggak ada men. Kalau vegetasinya itu menengah ataupun menengah lah, itu ala ya, nggak tinggi banget. Wind velocity-nya tinggi, kelembapannya itu cukup rendah, terbentuklah dia marjan. Contohnya daerah mana? Contohnya daerah pantai. Vegetasinya ada, kelembapannya ada, velocity-nya ada, tapi nggak dominan. Yang dominan paling cuma wind velocity aja. Nah, kenapa sih kok bisa berbeda bentuknya itu? Karena ada vegetasi ya, dia bilang. Jadi di ujung-ujung sini itu ada vegetasinya, ada tumbuhan yang menghalangi angin. Makanya dorongnya di sini aja. Nah sama ini di sini ada vegetasinya juga. Terdorong gini makanya. Jadi seif dan batasan itu dia biasanya dibentuk yang ada vegetasinya. Sedangkan yang ini sama yang ini, Stardun sama Parabolic Dune itu daerah yang memang kering. Ketika grafiknya tadi, kabin flownya tinggi, flownya rendah, flownya rendah. Jadi cuma win aja ya udah win aja yang bergerak dari situ. Tapi kalau vegetasinya tinggi, kelembabannya tinggi, winnya tinggi, ya itu daerah tropis aja, tropis gitu aja. Bukan daerah gurun itu. Nggak ada gurun di situ ya. Oke, eh kita akan lanjut membahas eh, yang apa ini? Yang belum dibahas apa ya? Oh ya, ini jadi ada bentukan-bentukan jadi gini ya. Ada namanya ada prosesnya lah, prosesnya lah.
Satu, dua, tiga. Yang pertama itu dia akan menjadi leg gravel. Bentar, lama namanya apa lupa. Leg gravel, leg gravel. Hmm, hmm, Jadi gini, ada oh ada tiga ternyata. Sorry 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 sorry. Ada leg gravel, kemudian ada desert pavement, dan desert varnish. Oke, bedanya apa bedanya? Leg gravel itu dia suatu daerah yang dominan ya. Jadi ini daerah-daerah yang early biasanya awal. Pasirnya terangkat semua. Gitu. Sisanya apa? Sisanya ya batu-batu besar, medium, nggak besar ya, gravel ya, batu-batu kecil lah. Pasir yang kecil-kecil ya udah hilang. Yang seper 18 sampai sepertiga sampai 18 itu udah hilang. Tinggal yang kecil-kecil kayak masuk 2 cm gitu-gitu. Karena nggak kuat anginnya kan. Sudah like level, dia like level. Jadi ini kan lebih kecil aja, lebih kecil kayak gitu. Nah, di pavement apa? Di pavement itu lebih besar lagi daripada like gravel. Like gravel ini daerah yang, oh ini luas, tapi gravel semua. Di pavement itu luas, tapi gravel aja. Beda sama desert varnish. Desert varnish itu apa? Ini udah teroksidasi ini ya. Jadi like pavement yang teroksidasi. Luas juga. Kalau di finish ini udah ini akan tertutup oleh. Jadi ketika pasirnya sudah mengangkat semua material-material yang berat, maka terbentuk ini ya. Nah, ini terutama ya. Seperti itu. Apalagi yang bisa kita bahas ya? Emang kurang ini materialnya cukup sederhana emang. Karena kebanyakan emang bukan bentukan seperti karena aku bilang tadi di daerah ini tidak banyak ditemukan secara tektonik. Sebenarnya ya cuman ah, aktivitas eksogen. Aktivitas eksogen yang merusak atau mendeposisikan aja gitu. Tapi kelak 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 ketika sudah rata dengan tanah, maka terjadi rejuvenasi atau peremajaan. Peremajaan ini akan membuat tanah yang datar yang sudah sangat plain itu menjadi daerah yang tinggi-tinggi lagi. Karena dulu ada tektonik emang dulu, tapi karena memang sangat lama ya, sebenarnya nggak ada gitu. Tutup lah. Kelak satu saat akan terjadi sekali lagi karena ya bisa kita tahu lah. Amerika itu akan menumbuk Samudra Pasifik kalau lama-lama juga akan hilang. Seperti itu. Eh, materinya cukup cukup singkat, cukup kurang. Ini nggak apa-apa. Kita akan bertemu lagi di chapter selanjutnya. Tutup situ. Nantikan kedatangan saya dan bosan-bosan belajar. Hmm. Sekian, terima kasih. Salah kata atau kurangnya, tolong maafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.